Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita masih terus membahas Injil Matius dan hari ini kita akan berbicara tentang pajak untuk bait Allah. Ketika bangsa Israel diperintah oleh dinasti Makabe, semua laki-laki Yahudi dewasa wajib membayar 2 dirham. Jumlah ini setara dengan upah pekerja selama 2 hari. Pada zaman Yesus, kebiasaan ini masih terus dilakukan, tetapi dengan banyak pertentangan. Sebagian besar orang menganggap bahwa tokoh agama tidak perlu diwajibkan membayar. Di tengah-tengah perdebatan inilah seorang pemungut pajak bait suci datang kepada Petrus. Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Ia ingin tahu di manakah posisi Yesus, menentang atau setuju membayar pajak bait suci. Petrus membela Yesus dan mengatakan bahwa Yesus akan membayar. Setelah bertemu Petrus, Yesus tahu apa yang dialami Petrus. Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Ada kebiasaan bahwa orang-orang atau sekutu-sekutu yang dianggap penting bagi Romawi dibebaskan dari pajak. Inilah yang mendorong beberapa golongan di dalam zaman Yesus menolak membayar pajak, termasuk pajak bait suci. Mereka menganggap orang-orang yang melayani seharusnya dibebaskan dari pajak bait suci. Supaya tidak menjadi batu sandungan, Yesus menyuruh Petrus memancing ikan di danau, dan ikan pertama yang akan didapat Petrus akan mengulum mata uang 4 dirham. Dalam teks asli disebutkan bahwa Petrus akan menemukan 1 stater. Stater adalah mata uang logam Romawi yang sama nilainya dengan mata uang Yunani senilai 4 dirham. Kemungkinan besar yang dikulum ikan tersebut hanya 1 keping mata uang. Jangankan mengulum 4 keping mata uang, mengulum 1 keping saja sudah luar biasa bagi seekor ikan. Dan jumlah tersebut cukup untuk membayar pajak bait Allah untuk 2 orang, yaitu Yesus dan Petrus. Sama seperti 4 dirham yang Petrus temukan dalam mulut seekor ikan, Allah yang sama juga akan mencukupkan dan memampukan kita untuk boleh mentaati pilihan-pilihan yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Berbeda dengan pajak bait Allah yang bersifat penghormatan terhadap bait Allah sekaligus penebus dosa. Yesus di sini mau menyatakan bahwa dia sebenarnya bebas dari pajak bait Allah karena dia tidak berdosa dan dia adalah anak Allah. Ayat 26, kata rakyat lebih tepat diterjemahkan dengan anak. Jadi anak-anak raja tidak perlu membayar pajak. Dengan cara Yesus membayar pajak melalui perantaraan ikan, justru makin menguatkan penyataan bahwa dia selayaknya bebas pajak. Karena terbukti dia berkuasa atas alam dan isinya. Dialah anak Allah. Pikirkan tentang apa yang terjadi dalam mukjizat ini agar dapat berhasil. Yesus membutuhkan kuasa ilahi. Dia perlu tahu ada sekeping uang logam di dalam laut. Dia perlu tahu bahwa beberapa ikan menelannya atau belum menelannya tetapi menahannya di mulutnya. Dia perlu tahu bahwa ikan ini ada di dekat pantai. Dan dia perlu tahu bahwa itu akan menjadi ikan pertama yang ditangkap oleh Petrus. Dia perlu tahu itu adalah ikan yang memiliki mata uang sejumlah 4 dirham di dalam mulutnya. Dan semua ini membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Sekilas terkesan bahwa cara yang dilakukan Yesus hanya untuk kepentingannya pribadi. Padahal Yesus juga membayar pajak penebusan dosa untuk Petrus, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dan sebentar lagi, dia akan membayar pajak penebusan dosa untuk seluruh umat manusia. Dia membayar pajak untuk penebusan dosa saudara dan saya dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan kematiannya di atas kayu salib. Mari kita bersyukur untuk segala penebusan yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk Engkau yang boleh menjadi penebus dosa kami. Kami tahu ya Tuhan, hidup kami selalu seringkali mengecewakan hati Tuhan. Kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Tapi Engkaulah yang sedang melunaskan hutang dosa kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan pengorbanan-Mu. Berkati kehidupan kami, berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.
Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.